Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gia Amalia, calon guru penggerak dari Provinsi Banten. Presentasi demonstrasi kontekstual modul 1.4.A.6 penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004 dalam LMS Guru Penggerak, Modul 1.4 Budaya Positif. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Langkah ini digambarkan dalam bentuk segitiga yang sudah kita saksikan sebelumnya ya. Berikut ini kita akan menyaksikan penerapan segitiga restitusi terhadap kasus 1 dan kasus 2. Silakan disimak baik-baik ya. As you know guys, simple past tense is a tense that talk about menggunakan kalimat menciptakan ya. Oke, silakan tapi jangan lama-lama ya Ibu. Ya, jadi ketika kalian ingin menggunakan kalimat past tense 15 menit kemudian. ya, silakan masuk. Ya ampun, Teguh, sewaktu saat pelajaran saya tadi berlangsung, kamu minta izin kepada saya untuk pergi ke toilet. Namun 15 menit kemudian, kamu baru kembali ke kelas. Apa yang sedang kamu lakukan di sana? Saya pergi untuk buang air kecil, Miss. Apakah ada hal lain yang kamu lakukan selain itu? Saya juga pergi ke kantin untuk membeli makanan dan minuman. Oke, apakah kamu menyadari kalau kamu ini sedang dalam masalah saat ini? Kamu tahu tidak, kamu sudah melakukan hal ini untuk kesekian kalinya di kelas saya. Iya, saya menyadarinya, Miss. Oke, apakah kamu merasa kamu sedang berteman baik dengan diri kamu sendiri dengan melakukan kebohongan seperti ini? Tidak, Miss. Ya, kita selesaikan masalah ini. Mari berpikir secara bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Pastinya kamu punya alasan mengapa kamu bisa melakukan hal tersebut. Nah, pastinya kamu mungkin merasa lapar, ya, karena kamu tidak sempat untuk sarapan saat kamu duduk di rumah tadi, sehingga kamu pergi ke kantin saat jam pelajaran atau di kelas sedang berlangsung. Saya tadi pergi mencari kamu saat kamu minta izin pergi ke toilet. Karena sudah lebih dari 15 menit kamu juga tidak kunjung datang atau kembali ke kelas, dan ini sudah kamu tahu, kesekian kamu melakukan hal yang serupa di kelas saya. Namun tadi ketika saya mencari kamu, saya mendapati kamu sedang berada di kantin, dan saya melihat kamu lahap sekali makan dan minum di kantin tersebut. Saya tahu mungkin kamu merasa lapar karena kamu tidak sempat untuk pergi sarapan saat kamu berada di rumah tadi, mengingat kelas saya dimulai pada awal pagi. Teguh, tetapi yang kamu lakukan ini sebenarnya merugikan diri kamu sendiri, ya. Yang seharusnya kamu berada di kelas, tapi kalau kamu malah meninggalkan kelas dan juga tidak mendapatkan pembelajaran yang kamu inginkan. Iya, Miss. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Jujur, Miss. Tepat sekali, kamu masih mengingat tentang keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kita kembali ke masalah gimana kamu meminta izin ke toilet. Apakah kamu sudah bersikap jujur terhadap dirimu dan orang lain? Tidak, Miss. Oke, tapi Teguh, kamu bisa menghilangkan rasa lapar itu. Menurut saya, ada cara untuk menghilangkan rasa lapar tanpa kamu harus pergi meninggalkan kelas. Bagaimana menurut kamu? Baik, Miss. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan atau menepati tentang keyakinan kelas kita. Dan apakah kamu tahu apa yang kamu harus lakukan untuk memperbaikinya? Ya, Miss, saya meminta maaf kepada Miss dan janji tidak akan mengulanginya lagi. Sekali lagi mohon maaf, Miss. Baiklah, permohonan maafmu saya terima dan lakukan apa yang kamu ucapkan tadi. Ya, Miss, saya berjanji. Terima kasih. Ya, semoga kamu bisa menjadi orang hebat dengan kejujuran kamu di kemudian hari. Terima kasih. Rizal merupakan siswa kelas 12. Guru sering mendapatinya tidak menggunakan atribut sekolah dengan lengkap dan berpakaian tidak rapi.
Hal tersebut sudah terjadi berulang kali Rizal lakukan saat atau di luar jam pelajaran berlangsung. Pada akhirnya, guru meminta Rizal untuk menemuinya pada saat jam istirahat. Oke Rizal, setiap kali saya masuk kelas, saya melihat cara berpakaian kamu yang kurang rapi. Kamu tidak merapikan bajumu dan tidak menggunakan atribut sekolah dengan lengkap. Mengapa kamu menggunakan atau berpakaian seperti itu? Iya Miss, mohon maaf tadi saya lupa menggunakan dasi dan ikat pinggang. Oke, selain lupa, apakah ada hal lain? Dan saya juga tidak berpakaian rapi Miss. Apakah kamu menyadari kalau kamu sedang dalam masalah saat ini? Iya Miss, saya menyadari. Oke, baiklah, saya juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Pasti merasa sangat senang dan nyaman sekali tidak menggunakan atribut sekolah dan juga berpakaian tidak rapi. Kamu berhak merasa seperti itu. Nah, sekarang mari kita berpikir untuk menyelesaikan atau memperbaiki masalah ini. Iya Miss. Rijal, saya sering sekali mendapati kamu tidak menggunakan atribut sekolah dengan lengkap, sehingga kamu berpakaian tidak rapi. Namun saya melihat kamu masih sangat senang dan nyaman dengan pakaian seperti itu. Saya mengerti sekali perasaan itu, tetapi yang kamu lakukan itu bisa merugikan diri kamu sendiri sebagai siswa, ya. Karena seharusnya kamu bisa terbiasa menggunakan atribut sekolah dengan lengkap secara konsisten, sehingga hal baik itu bisa tumbuh pada diri kamu sendiri, ya. Nah, karena kamu melakukan hal ini berulang kali, sehingga ini membuat kamu tidak terbiasa dengan yang namanya kerapihan. Baik Miss. Oke, Rizal, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Berpakaian rapi Miss. Ya, tepat sekali. Kamu masih ingat sekali tentang keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kita kembali ke masalah kamu tidak menggunakan atribut sekolah dengan lengkap dan juga tidak berpakaian dengan rapi. Apakah ketika kamu melakukan hal tersebut kamu sudah merasa bersikap baik terhadap dirimu sendiri? Tidak Miss. Tapi kamu bisa menjadi terbiasa menggunakan atribut sekolah dengan lengkap dan juga berpakaian dengan rapi. Menurut saya, ada cara untuk menumbuhkan kebiasaan baik tersebut. Bagaimana Rizal menurutmu? Baik Miss. Nah, sekarang mari kita kembali ke masalah kamu yang tidak menggunakan atribut dengan lengkap dan juga tidak menggunakan seragam dengan rapi. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Iya Miss, pertama saya ingin meminta permohonan maaf saya atas hal ini, dan saya berjanji akan konsisten menggunakan atribut dan berpakaian rapi. Baiklah Rizal, permohonan maaf kamu saya terima dan lakukan apa yang kamu sudah katakan tadi, ya. Baik Miss, saya berjanji. Terima kasih. Oke, semoga kamu bisa menjadi orang hebat di kemudian hari. Amin. Oke, bagaimana Rizal dan juga Teguh tanggapannya terhadap tugas saya kali ini? Terima kasih sudah membantu. Boleh, silakan tanggapannya, Nak. Kami sangat senang sekali bisa membantu guru kami dalam menyelesaikan tugasnya dalam pelatihan guru penggerak. Dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk guru-guru kami dan juga guru-guru lainnya yang ada di Indonesia. Demikianlah demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.